Berbahaya pak. Lelenya bisa memberikan damage sana sini, nabrak, itu ngeri banget. Mereka yang menggunakan Selena di dalam timnya bisa kadang itu sering melakukan inisiasi dadakan di saat Abyssal Arrow-nya kena, yang tadinya cuma mau lewat tahu-tahu kena, ya udahlah sekaligus langsung digarote aja, langsung di Soul Eater aja hilang. Tapi sumpah loh, Apa ya? kelingking gue sakit banget loh, sumpah. Gua kelingking lo sakit, gua deg-degan Ji, ini jatuh mas. Enggak jatuh. Itu tuh cuma kegeser. Oh kegeser. Iya. Cuman karena gaya gravitasi bumi Iya. pindah posisinya ya tadi. Aduh ada. Sakit banget loh. Tapi kita lihat DJ Khalid dan juga Selena udah diamankan kali ini. Lihat Rian masih coba untuk berpikir kali, dan dari pelatihnya Coach Somber kita bakal masih menunggu keputusan apa yang bakal coba diambil. Karena ini kalau misalnya salah band sedikit aja tuh mungkin itu adalah salah satu yang diinginkan oleh tim Bigetron Alpha. Iya, Bigetron Alpha pasti nungguin banget pak. Ayo sini tuh, Onyx langsung bikin kesalahan, langsung digas habis aja sama mereka. Oh iya, kalau udah digas habis kayak begini nih, Nah, eta ya. itu bakal jadi game yang ketiga kalau Onyx dibalikan keadaannya Pak Pulung. Jadi bisa dibilang Bigetron benar-benar harus mencari celah. Dan kalau untuk nge-ban hero-hero Sans terlalu banyak sih. Banyak untuk kali Pak, ini dia terlalu full hero-nya tuh parah banget bisa dibilang. Banyak banget di ban, dan untuk slot ban-nya cukup mahal kalau untuk nge-ban semua hero untuk seorang Sans. Cuman di sini juga kita bisa ngelihat kalau cewek bisa menjalankan perannya dengan baik juga nih Ji. Cewek menggunakan Luyi tadi di game yang pertama berhasil untuk memberikan sebuah inisiasi ataupun memberikan sebuah teleport yang pas banget waktunya, mengantarkan teman-temannya bisa membalikan keadaan hingga membuat Onyx tadi di game pertama mendapatkan kemenangan. Dan Bigetron Alpha permainannya udah sangat bagus sekali, walaupun mereka tercicil-cicil di awal, harus kehilangan seluruh turretnya, harus gundul habis-habisan. Ya, di game kedua sepertinya Bigetron Alpha udah bernafsu sekali untuk bisa menyamakan kedudukan. Oke, kita bisa bilang di sini mereka masih sedikit demi sedikit ya kan untuk lebih sabar lagi. Nggak mau terlalu terburu-buru. Karena ini ingat, ini masih ada waktu untuk mereka bertanding. Ya kan? Mereka masih punya game yang kedua. Yap. Iya, hari ini tuh nggak hari ini, mungkin ada esok hari lagi. Ada esok hari lagi. Berjalan ke jenjang yang lebih selanjutnya. Maksudnya ke progres yang selanjutnya. Buset dah, bukan main Oji kalau udah ngomong tuh bergetar hati ini rasanya. Tapi Selena, Uranus dan juga Natalie kali ini langsung dihilangkan oleh Onyx Esports. Sementara itu Khalid ada respect ban terhadap Esmeralda. Berbahaya sekali kalau hero ini sampai lepas, karena hari ini udah ada 3 game yang menggunakan Esmeralda dan semuanya menang. Itu dia. Joe pun menjadi pilihan. Hilda diambil kali ini oleh Trian. Sumpah ya, gue tuh nungguin yang salam-salam untuk Onyx sama Bigetron, pada nanya kenapa caster gak botak semua. Weh, kurang botak pala gue. Itu Cornet kurang botak. Itu KB kurang botak. Sumpah ya, gue dari tadi nyari mana yang salam buat Onyx, mana yang salam buat Bigetron. Mau gue bacain, niatnya begitu kan. Sambil menunggu traffic ya kan, tapi ternyata oh iya, karena teman-teman masih nungguin ya. Tadi katanya ada juga bilang, Bang bilang aja Bang di live stream kalau belum bisa, atau oh iya nih teman-teman semua. Iya, bilang aja dah lu. Tadi padahal udah ya di match pertama, tapi ini kali ini Pulung bilang sekali lagi ya teman-teman semua. Maaf ya kalau sekarang Pulung belum bisa, bukan tidak bisa ya teman-teman ya. Belum bisa untuk sekarang. Kenapa? Karena masih ada kewajiban nantinya di luar ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yang masih membutuhkan. Plus ya nanti kita gocek lah itu ya, yang di sana kita gocek dulu, kita minta izin biar boleh. Oke cuy, dah ya. Ayo kita sekarang fokus lagi menuju ke gamenya, menuju ke scene kompetitifnya. Langsung kita back to the game, dimana udah ada Kufra dan juga Ruby yang sudah diamankan kali ini. Tapi dari sisi tim Onyx Esports, mereka ada Roger. Udah bisa dipastikan Sasang akan menggunakan Roger dan ada sebuah export. Yap. Wow, export kali ini lagi benar-benar juga menjadi salah satu fighter yang sedang naik daun ya. Iya. Dan Xbox udah mulai lagi. Untuk kali ini kalau dia nge-ban, kalau dia ngambil Xbox dan juga Roger, di sisi seberang nggak menutup kemungkinan kalau masih bermain dengan hyper carry bakal bisa di counter dengan adanya Harit. Dengan penggunaan Harit yang nantinya tetap akan digunakan oleh Brands ya. Sementara itu Rainbow juga kita belum tahu nih. Kadang Rainbow juga memiliki sebuah kejutan yang benar-benar menggila sekali.
Sementara itu untuk Rainbow sekarang belum memilih satu hero, belum ada Shadow Pick juga. Mereka masih berpikir keras, ada Kufra, ada Ruby, ada dua crowd counter yang bisa dibilang bahaya Oke. banget. Oke, Valir Oh, ternyata. dia mau pakai Valir. Karena dia nggak mau Kufra dari Dreams itu nggak bisa masuk Pak Pulung. Dia nggak mau Kufranya itu di counter-counter. Jadi mereka lebih memilih untuk mengamankan Valir. Mereka bisa ban Chang'e-nya, mereka bisa ban Parsa-nya. Parsa udah nggak, belum di ban. Bisa ban Parsa Chang'e belum. Parsa. Dan mungkin kemungkinan besar Onyx Esports mereka juga pun belum tahu apakah cewek menggunakan Kagura atau enggak. Karena Yap. kalau udah pasti kalau Rian iya. Ya kan? Tapi kalau cewek belum tentu gitu loh. Ya karena bisa dibilang dengan apanya ya, dengan perubahan role yang diambil oleh cewek sekarang, mungkin bisa dulu kita lihat di MPL Season 5 cewek adalah core utamanya. Cewek mengambil perannya seperti itu, tapi sekarang kita lihat cewek Ya udah kan? berubah role-nya. Masa Mungkin dia mainin? bisa Pasti. dibilang masih menjadi misteri apa yang akan digunakan oleh cewek nantinya. Lalu ada Parsha, ada Cloud, mungkin support-support sistem lain akan langsung di-ban juga. Masih ada Chang'e sejauh ini yang masih belum di-ban. Karena untuk Onyx Esports sendiri mereka belum mengamankan satu support system. Nah, mereka baru mengambil ada Xbox, ada Hilda, dan juga ada Roger. Wah, ini emang bisa dibilang Cloud dari Brad juga di-respect banget ya. Iya. Oleh para pemain dari tim Onyx, mereka sudah mengamankannya. Dan dari tim Bigetron Alpha, mereka harus sabar sekali. Kita lihat. Oh, Loi ternyata. Luyi ternyata, respect ban aja. Gue kira bakal ngamanin ini. Chang'e. Iya, kalau aku pikirnya Chang'e loh tadi, Pak. Karena untuk Onyx sendiri kan ya bisa dibilang belum punya nih, walaupun masih terbuka banyak juga hero-hero yang bisa menjadi support system. Masih Tapi ada Kagura juga. Cewek tuh gue tuh belum Pernah kan? belum tahu maksudnya cewek tuh hero ininya apa aja Iya, yang Pak. yang udah gue denger dari tembok berbicara ya. Wih, Itu dia emang jago Parsa, bisa main Parsa. Bisa jago main Parsa, tapi ternyata bakal dibalikin dari tim Oni karena mereka tidak mau di-counter dengan adanya Hellcard seperti di game yang semula. Mereka udah lebih memilih untuk mengamankan dulu. Oke, gua amanin deh. Hellcard-nya daripada gua di-counter, tapi di sisi lain Chang'e juga. Oh, oh Chang'e sideline. Chang'e-nya di XP. Chang'e sideline ini. Chang'e-nya berada Chang'e di sideline harusnya ya. Tetap yang pakai rainbow kalau menurut gua. Chang'e-nya ada di goal lane apa side? Ada di XP lane. Menurut gua. Iya. eh, Idealnya. Enggak ide. Kalau gua sih Idealnya nih. sotoynya gua ya. Iya, Gold, goal ya. gold gua. Berarti Dia punya item lebih cepet. ya, Buset dah bang. ada glowing, ada ice queen aja udah capek. Iya kan langsung lawannya. bakar-bakar musuhnya langsung bakar-bakar ke slow-slow. Males gitu loh. Gua sih gold ya kalau gua ya. Kalau biasa. lu, iya, kalau apa mungkin di goal ya. Ini biar soalnya kan opini pribadi. opini pribadi. Kalau kalian mau di EXP Land boleh. Kalau kalian mau di base aja juga boleh gitu loh. Dan kita lihat di sini Kagura. Oke, berarti cewek main Kagura, Bro. Ntar lu. Kalau cewek di sini berarti cewek main Kagura, Rian main tanknya Hilda. Rian Hilda, kalau Boots tetap kayaknya bakal Carmilla karena beberapa kali Carmilla juga udah sering digunakan oleh Berarti anti match main Xbox. Xbox, Pak. Bener gak sih? Iya. Kalau Kalau sotoy begitu kita. ya, kalau emang begitu itu kan suka soto-sotoyannya kita nih. Ya, gitu opung. Gitu. Oh, Opung sudah ngangguk Analis ya. sudah ngangguk nih, Ngangguk, bahaya ngangguk. banget kalau dia udah mengangguk. Nah, Bikin dia ngangguk tuh gak bayar bro, 20 Apa? juta. Buset. Satu kali ngangguk. Ngangguk doang. Kalau Wah. kalau bikin nguap, Bikin nguap 3,5 juta. wah, suruh tunggu ya di situ ya. Iya. Nguap sendiri ntar. Makanya bye-bye. Tapi kali ini kita lihat Bigetron apa satu Victor. Ah! Ai, Majang apa tuh yang bunyi lagi? Sit. Ih, Menjadi kakinya mentok pilihan lagi. dari tim Bigetron Alpha. Dengarkan suaranya? Ini partner gua kenapa sih kaki ya? Lu ada dosa apa sih, Ji? 2 kali gua kebetok ya. Denger gak tadi? Kenceng kan? Pakai BPHS loh kita. Masih bisa kedengeran, gak ngerti lagi. Ya wes lah kalau gitu teman-teman semua, ini dia game kedua kita di match yang kedua antara Bigetron Alpha versus tang tamunya adalah Onyx Esports. Bisakah Bigetron Alpha menyamakan kedudukan ataukah Onyx Esports yang sapu bersih dengan 2-0 lalu memperbaiki posisinya setelah beberapa saat mereka menerima kekalahan yang begitu pahit. Jadi buat kalian semua pendukung dari Onyx Esports dan juga Bigetron Alpha, boleh langsung nongol di kolom komen dengan emoticon tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga seluruh tim yang berlaga di MPL Season 6. Iya betul banget Pak Pulung. Nah, apa lagi Info sih? aja. Yang pertama Apa tuh? bentok, Iya. blinking kaki kanan. Kedua, Iya. tumit kaki kiri. Tumit kaki kiri lengkap.
pulang ini ngesot. Sumpah. Sumpah, ini gue gak ngerti kenapa nih, apa salah gue sama meja ini. Dia mengamuk, dia menendang-nendang gue dan akibat pada semua. Jangan lupa, gue udah kebetok kaki gue udah sakit, langsung banjirin hashtag Goding dan juga Beta Erwin. Karena kita bakal langsung masuk ke game yang kedua. Bigetron Alpha akankah membawa game ini di kemenangan dan menuju ke game yang ketiga, ataukah Onyx menuju ke game yang kedua dengan 2-0? Iya, itu dia. Udah ada lompatan yang begitu indah tadi di bagian tengah ya. Berubah langsung ke mode Wolf-nya. Namun di bawah, di bottom lane, Bravo berhadapan dengan Boots yang menggunakan Carmilla. Dan sepertinya untuk KYY ada di bagian atas bersama dengan Yi Sansin. Selalu mengawali Sansin kemanapun dia pergi. Oke, sedangkan itu anti-match akan menggunakan Espo dari top lane dan cewek harus sedikit mundur karena lihat dia terbakar, belum ada Fli bakal coba dipasangkan dan Brans udah sedikit terkena damage. Kalian bisa nonton MP Assist ini bareng sama Maseko Aura, Pixie dan juga Raple, ada Pixie, buset bening banget kayak air putih ya. Coba lihat itu. Sementara ini Dreams memberikan sebuah tekanan terhadap ceweknya untuk masih bisa kabur ya. Tapi ceweknya kali ini nggak boleh terlalu terburu-buru karena bisa dibilang tuh agak sedikit terlambat. Rotasinya bisa dibilang bukan Brans, dari Suns dia belum dapetin buff-nya. Sedangkan dari Boots bakal coba dipasangkan, Bravo bakal coba diambil, dan kita lihat rotasi diamankan, ternyata berspot diamankan oleh seorang Bravo di arah bottom lane. Iya, mendadak ada Rainbow yang melakukan pergerakan ke bagian bawah. Di atas ada 3 orang, Drian yang menggunakan Hilda juga memberikan sebuah paculan. Tapi untuk gold buff-nya sepertinya akan ke-reset karena sedikit lagi dia udah akan langsung keluar dari kandangnya. Anti-match dengan Fire Missile. Seperempat darah terakhir tapi harus mundur dan anti-match masih mencoba untuk membakar api asmara di arah depan. Dan ternyata Bigetron apa dipaksa Rian Brand Lasit dan ternyata diamankan oleh seorang Rian. Pertukaran cukup adil, King Brand saat itu ada flash shot from cewek tepat langsung menuju ke jantung dari seorang KYY. KYY pun tersipu malu di sana dan harus tiduran di balik tembok. Benar sekali, KYY harus bermuram durja langsung terpaku aja Imo Pendant di bagian bawah, menarik satu kecamatan dari minion dan juga Boots yang harus masuk ke dalam pelukan dari Ruby. Wadaw, ini benar-benar, nah lo dipacul masuk ke dalam rumput, pas banget dapat upshot. Cewek di bagian belakang datang langsung flame shot, kena langsung aja ya. Oke, langsung kita bakal lihat replaynya kali ini di mana Bigetron. Ini bukan replay. Udah tadi Pak replaynya barusan. Apa lihat kelingking sakit banget. Lihat kelingking apa lihat tumit? Kelingking, sakitan yang kelingking. Tapi kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka harus sedikit sabar karena mereka udah diambil 2 poin, walaupun Bigetron Alpha mengambil 3 poin, tapi Sansa tidak terpick off di sini. Iya, sedangkan terpick off. Iya, sedangkan dari di sini Bransa yang sudah terpick off, tapi bakal coba di-keker oleh seorang Dreams, di cancel. Sansa berani sekali, dia ditinggal seorang diri kali ini. Sedangkan para pemain dari tim Bigetron melihat permainan dari tim Bigetron, mereka masih mengawal pergerakan dari King Brasa. Bakal coba ada Tyrant Restorasi diamankan, 2 orang Saskan seragam berapa mana? Gak boleh pulang, maunya digoyang berhasil diamankan oleh seorang Bravo. Drian harus coba mundur, kali ini 1 player sudah diamankan, core-nya dari tim Onyx Esports yang sudah diamankan 40. Iya, mungkin ini akan sedikit berbeda dengan game pertama, di mana tadi game pertama ada Esmeralda yang bisa dibilang adalah salah satu backupan damage di saat core utamanya juga harus hilang. Tapi untuk kali ini sepertinya terfokus dengan Roger ya, Ji ya. Tapi Rogernya juga udah harus hilang sekali sama dengan Tapi Brans. Bravo bakal coba dipasangkan oleh seorang Drian dan juga Boots, dipacul begitu aja, masih ada flicker dari seorang Bravo. Montes akan dikeluarkan, langsung ada 1 buah Doran Wolf sama yang Vended juga. Ternyata di baliknya ada Bravo-nya masih bertahan dan lihat Boots di arah bottom lane, masih ada Revenge. Pembalasan dendam dan ternyata terbakar api asmara oleh KYY. Sans masih mau lebih, dapetin seorang Bravo, tershutdown kali ini dari seorang Bravo. Digocek Dreamsnya menuju ke arah seorang KYY. Lihat Sunset kali ini bagaikan Lionel Messi di lapangan hijau, menggocek kiri kanan tanpa terkena bouncing ball. Iya, benar sekali, tadi gocekannya berhasil untuk mengelabui bouncing ball yang dikeluarkan oleh Dream. Sekarang dia berhadapan langsung dengan KYY, tapi udah ada setup posisi yang dilakukan oleh Dreams. Ternyata dia lebih memilih untuk mundur. Ada 1 monster jungle yang bisa diamankan oleh Sun sekarang karena Boots juga udah kembali ke dalam lane-nya. Yes, benar banget, tapi langsung disembur flame shot. Hampir saja, almost never enough, tapi Rainbow di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan di orang yang tepat berhasil menggunakan flickernya, Pak Pulu. Iya, dia bisa flicker. Hati-hati sepertinya Meteor Shower udah dikeluarkan ya, dan ini menjadi kesempatan untuk cewek dan juga Drian bisa mendapatkan 1 outer turret yang ada di top lane karena di bottom lane-nya udah langsung dihilangkan begitu aja. Menahan semua damage yang ada di arah bottom lane. Tidak bisa bertahan cukup lama. Push
benar-benar dihancurkan, diremukan, dipecah belah di arah bottom lane. Menjadi sandbag di bagian bawah. Boots harus menerima banyak sekali poin damage yang masuk ke arah tubuhnya. Tapi di bagian atas Rainbow nggak bisa lagi bertahan. Kali ini dia menjadi korban dari Sans. Walaupun Dreams berhasil menabrakkan diri ke arah Drian, mereka langsung beradu damage aja. Drian harus mundur, harus nge-backup kembali ke arah Sans-nya. Tapi yang teammate sudah punya immortality kali ini. Lihat Bigetron Alpha walaupun tadi yang dapetin poin banyak, mereka yang malah dibalikan keadaannya. Mereka kehilangan turret yang pertama di arah top lane. Sans pun masih bisa bertahan. Dreams bakal coba digocek oleh seorang Sans. Lihat Lionel Sans kali ini bergocek benar-benar luar biasa. Dreams bakal coba untuk menjaga pergerakan di arah depan. Oh, gue punya nama untuk Sans. Siapa? Lionel Sans. Wah, Lionel Sans. Lo tau kan Sans sering gocek-gocek? Ah. Iya. Kayaknya Sans, gue berikan title ini untuk lo. Lionel Sans. Lionel Sans ya. Keren banget sih. Kalau gue nyebutnya kemarin Cristiano Lemon waktu itu. Karena dia emang bakat, ya kan? Dan tapi ternyata Meteor Shower betul didapatkan. Langsung ada Drian di garis belakang. Turtle berhasil diamankan oleh seorang King Branch. Dengan 4 assist 1 death, tapi Dreams bakal dibakar sedikit demi sedikit, terlalu sakit. KYY bakal ada fireball, ternyata mengusir mundur anti-match cover yang luar biasa dari KYY. Iya, tapi di bottom lane udah ada satu space lagi yang tercipta. Lihat aja Boots-nya bisa perlahan masuk ke dalam outer turret dan berhasil menumbangkan. Berarti udah 2 yang tumbang, atas dan bawah. Tapi lihat cewek masih bisa menghindarkan dengan Fleetnya. Kali ini permainan yang luar biasa. Cewek memancing Tyrant Rest tidak ada. Ini bisa dipaksa tim fight di arah mid lane, tapi Drian dibakar. Meteor Shower langsung ada semua dikeluarin untuk Drian. Dan cewek sudah dapat 1. Kayaknya masih didapatkan. Lagan Polsnya dapetin 1 poin. Sedangkan Boots di arah belakang langsung diselesaikan di sekarang Sampras. Gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Dibakar, ditembak. Langsung ada I'm open dan Don't Run Walking belum dikeluarkan kali ini. Dan Bravo gak berhasil dapetin Sun. Lumayan kerugian untuk tim dari Onyx Esports. Enggak dong, Bigetron. Dan itu tadi langsung ditarik lagi dengan nama Pendernya. Ternyata anti-match masih bisa kabur. Meteor Shower langsung dikeluarkan aja. Drian gak bisa lagi bertahan karena ada satu last hit yang berhasil dikirim oleh Branch yang bisa mengakibatkan Driannya harus hilang. Bisa dibilang Drian hilang, tapi kali ini dia menyelamatkan seorang bot dan Sans masih coba untuk farming. KYE udah punya Necklace of Durance. Kali ini Bigetron bakal membalikan keadaan. Lihat anti-match sudah sedikit struggling di arah mid lane. Harus pecah berkali-kali Virak Armornya dan KYE bakal coba maksa. Burst Fireball dikeluarkan dan masih bisa digocek. Lihat panas, haredang. Panas. Ya, tapi di bagian tengah udah gak bisa lagi dipertahankan. Satu orta turretnya pun harus direlakan. Mengakibatkan untuk di area mid, inner turret lah yang menjadi fokus utama pertahanan dari Onyx Esports. Branch-nya di atas masih fokus melakukan farming. Ada Carmilla di bagian bawah yang langsung memberikan sebuah damage terhadap minion-minion yang akan melewat. Tapi ternyata Ruby sendirian, ada Sans yang udah bergabung bersama Boots. Sekarang akankah mereka berhasil untuk mendapatkan Bravo yang seorang diri di bagian bawah, langsung digarung-garung aja. Boots ada putaran-putaran cantik, putaran-putaran manja dari Bravo. Gak ada yang bisa ngekawal kali ini. Bravo udah gak bisa kemana-mana. Lihat masih bisa bertahan. Serangan di arah top lane. Anti-match-nya sudah pecah. Viraga Harmony dan Immortality juga pecah. Bravo masih bisa bertahan. Lihat. Oh my god. Baik time yang luar biasa dari Bravo. Satsnya seberapa taran terakhir. Dan ternyata kali ini Satsnya harus tumbang. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports di arah top lane. Lihat. Di situ bakal coba untuk dapetin 1 buah inhibitor. Dan harusnya berhasil diamankan. Langsung dipaksakan. Bravo ditumbangkan. Tapi baik time yang luar biasa. Langsung fokus ke arah belakang. Apakah ini menjadi game yang ketiga? Bakal coba dipasang. Power Wanderers. Dan tidak berhasil. Dibalikan keadaannya. Anti-match sudah hidup kembali. Onyx Esports masih bertahan, Pak Bulung. Apa yang dilakukan oleh Bravo tadi benar-benar baik banget. Dia nge-buying time sekitar 1 menitan. Yang memberikan space terhadap 3 ataupun 4 player temannya. Di bagian atas bisa masuk ke arah pertahanan Onyx Esports. Karena core utama dari Onyx yaitu Sans itu berada di bottom lane untuk menghabiskan ke arah Bravo. Ini kesempatan yang diciptakan oleh Bravo benar-benar baik banget. Bahkan bocah montage lagi, Pak. Ini Bravo di arah bottom lane bener-bener dia buying time banget. Lihat di arah top lane sampai Sansnya nggak bisa nge-cover. Gak ada nggak tajam tim fight di arah top lane. Onyx Esports harus kehilangan inhibitor, bukan hanya itu. Mereka juga hampir base-nya juga Hampir, Pak. Gak boleh ada kesalahan seperti ini lagi. Mereka tidak boleh terlalu birahi terhadap seorang Bravo. Memang Bravo
memancing birahi dari tim Onyx Esports. Cuma kalau mereka terpancing oleh Bravo, itu bakal menjadi blunder dan bisa membuat mereka ditumbangkan di game. Udah kalah sekitar 2.500-an poin gol yang antara Suns dan juga Brans tapi Lasinsan ini langsung dikeluarkan aja, dipukul mundur sejauh ini. Suns sudah mulai hadir memberikan lagi damage ke bagian depan. Bravo memberanikan diri karena emang benar-benar sekarang kita lihat aja lifesteal yang dimiliki oleh Ruby itu ngaruh banget, Pak. Benar banget, lifestyle cukup tinggi. Sedangkan Bigetron Alpha mencoba untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Ini adalah Lord yang pertama, masih di bawah, belum di enhance dan juga harusnya bakal bisa didapatkan oleh Bigetron tanpa basa-basi dan berhasil diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Kemudian harus mundur, mereka nggak boleh memaksakan keadaan. Star Red dan ternyata cewek harus mundur. Ultimate cuma bisa kebakar, double kill didapatkan oleh tim Bigetron Alpha. Brand triple kill, looking for Maniac, tapi masih ada ultimate yang terlalu jauh di sana, Pak Bulung. Iya, ini sepertinya kesempatan akan hadir untuk Bigetron Alpha bisa menyamakan kedudukan karena mereka lah sang tuan rumah. Sementara itu Anti-Match dan juga Push ada di dalam area pertahanan menunggu kehadiran 5 player dari Bigetron Alpha. Oke, untuk kali ini langsung ada Meteor Shower karena belakang Boots gak bisa bertahan, semburan cukup panas. Lihat, super mini dari kebelah pihak sudah masuk. Bigetron Alpha udah bakal mendapatkan satu buah best. Laser ini ke arah belakang, kayaknya dituju. Dia langsung menuju ke arah soal kayaknya. Gak ada siapa-siapa lagi dan DCC. Onyx Esports harus ditumbangkan di game yang kedua. Bigetron memaksa keadaan dengan game yang ketiga. Game ketiga ini dia Bigetron Alpha berhasil